Memorandum. Merah. Misteri kekuasaan di balik dinding Buckingham. Di balik dinding tebal Buckingham Palace, sebuah kisah yang beredar di antara para pengamat istana menggambarkan sebuah momen yang disebut-sebut sebagai salah satu titik paling sensitif dalam dinamika internal keluarga kerajaan modern. Kisah ini bermula dari sebuah memorandum berwarna merah tua yang disegel rapi, dibawa melintasi koridor istana sebelum fajar menyingsing. Para staf yang konon melihatnya memilih untuk tidak membicarakannya. Bahkan di antara mereka sendiri, seolah dokumen itu membawa beban yang terlalu berat untuk diucapkan. Dalam narasi yang beredar secara tertutup itu, suasana berubah drastis ketika Catherine, Princess of Wales, keluar dari sebuah audiensi pribadi dengan Raja Charles III. Ia disebut membawa sebuah berkas berlapis kulit di dadanya, menggenggamnya dengan sikap yang tenang namun penuh kewaspadaan. Bagi sebagian staf istana, momen itu bukan sekadar pertemuan formal, melainkan sinyal bahwa sesuatu yang lebih besar tengah bergerak di balik struktur tradisional monarki. Menjelang malam, bisik-bisik mengenai kunci-kunci brankas mulai menyebar di lingkaran dalam istana. Istilah itu tidak merujuk pada benda fisik semata, melainkan simbol akses terhadap sistem arsip, warisan dan pengaturan aset kerajaan yang selama ini dikenal sangat tertutup. Dalam versi cerita ini, bahkan Ratu Camilla disebut tidak tampak dalam rangkaian peristiwa yang berlangsung cepat tersebut, menambah lapisan misteri yang sulit dijelaskan secara terbuka. Yang membuat suasana semakin tidak biasa adalah laporan mengenai pertemuan darurat yang terjadi pada dini hari. Sekitar pukul 4 pagi, beberapa penasihat senior dikabarkan dipanggil melalui jalur masuk terbatas yang jarang digunakan, melewati koridor administratif utama. Bahkan staf yang sudah lama bekerja di lingkungan istana disebut tidak diberi akses penuh terhadap diskusi yang berlangsung. Dalam narasi tersebut, Raja Charles III digambarkan sebagai sosok yang tenang namun tegas, mengambil keputusan setelah meninjau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan aset istana dan struktur kepercayaan kerajaan. Dokumen-dokumen ini, menurut cerita yang beredar, merupakan bagian dari sistem lama yang berkaitan dengan kesinambungan institusional sejak masa Ratu Elizabeth II. Kehadiran Catherine dalam pertemuan itu disebut mengubah dinamika ruangan secara signifikan. Jika sebelumnya diskusi berlangsung dalam nada teknis dan administratif, maka kehadirannya seolah memberi dimensi baru pada pembicaraan yang menyangkut masa depan institusi. Beberapa sumber imajiner dalam kisah ini menyebut bahwa perdebatan tidak lagi sekadar soal pengelolaan, tetapi juga tentang arah dan stabilitas jangka panjang monarki. Kemudian muncul istilah yang dalam cerita ini dikenal sebagai Crown Memorandum, sebuah dokumen internal yang dikaitkan dengan pengaturan ulang kewenangan dan pengawasan terhadap aset tertentu. Dalam konteks naratif, dokumen ini menjadi titik balik yang memicu perubahan akses, pembatasan, dan peninjauan ulang terhadap beberapa struktur lama yang selama ini berjalan tanpa banyak perubahan. Setelah peristiwa itu, dikisahkan bahwa sejumlah akses administratif mulai berubah. Beberapa hak istimewa internal dikabarkan ditangguhkan sementara sistem pengawasan terhadap arsip tertentu diperketat. Namun tidak ada pernyataan publik yang menjelaskan hal tersebut, sehingga ruang interpretasi menjadi semakin luas di kalangan pengamat. Di sisi lain, Catherine digambarkan meninggalkan area Clarence House dengan ekspresi tenang, namun berhati-hati, masih membawa dokumen berkulit yang sama. Dalam interpretasi naratif ini, dokumen tersebut bukan hanya simbol administratif, melainkan representasi dari tanggung jawab yang lebih besar yang sedang bergeser di dalam struktur kekuasaan istana. Salah satu frasa yang kemudian menjadi bahan pembicaraan dalam kisah ini adalah, "Ini berhenti hari ini." Kalimat tersebut, apakah benar diucapkan atau hanya hasil interpretasi para staf, menjadi simbol dari perubahan arah yang tegas dan tidak dapat diabaikan. Ia dianggap menandai dimulainya fase baru dalam pengelolaan internal kerajaan yang lebih terstruktur dan terkendali. Namun, inti dari cerita ini bukan hanya pada keputusan sesaat, melainkan pada sistem yang lebih dalam yang disebut sebagai fault system. Dalam narasi tersebut, sistem ini digambarkan sebagai jaringan kompleks yang mengatur dokumen, aset, dan warisan historis kerajaan. Ia bukan sekadar brankas fisik, tetapi juga mekanisme kontrol terhadap memori institusional dan kesinambungan kekuasaan. Fault ini, dalam gambaran yang beredar, menyimpan,
Bukan hanya benda-benda berharga, tetapi juga keputusan-keputusan lama yang membentuk arah monarki selama beberapa dekade. Siapapun yang memiliki akses terhadap sistem ini, dalam konteks cerita, dianggap memiliki pengaruh tidak langsung terhadap arah institusi itu sendiri. Buckingham Palace dan Clarence House dalam narasi ini bukan sekadar tempat tinggal kerajaan, melainkan pusat kendali yang menyimpan lapisan-lapisan sejarah, strategi, dan pengambilan keputusan yang tidak selalu terlihat oleh publik. Setiap perubahan kecil dalam akses atau struktur pengelolaan dianggap memiliki dampak besar terhadap keseimbangan internal. Ketika penobatan tahun 2023 berlangsung dengan kemegahan yang disaksikan dunia, secara lahiriah peristiwa itu tampak sebagai puncak stabilitas baru bagi monarki. Raja Charles III dan Ratu Camilla berdiri di tengah prosesi yang penuh simbol kontinuitas sejarah. Namun, menurut sejumlah bisikan istana, di balik kemegahan tersebut mulai muncul dinamika baru yang lebih kompleks dan tidak sepenuhnya terlihat oleh publik. Beberapa laporan tidak terverifikasi menyebutkan bahwa setelah penobatan, peran dan pengaruh Ratu Camilla dalam pengelolaan urusan domestik kerajaan mengalami perluasan secara bertahap. Area-area seperti akses internal, pengaturan tamu, serta koordinasi kegiatan seremonial disebut-sebut menjadi lebih terhubung dengan lingkaran terdekatnya. Tidak ada perubahan yang diumumkan secara resmi, dan dari luar semuanya tampak berjalan normal. Namun, di lingkungan institusi yang sangat sensitif seperti istana, perubahan kecil sekalipun dapat ditafsirkan sebagai pergeseran besar dalam keseimbangan kekuasaan. Yang menjadi perhatian utama, menurut narasi ini, bukan hanya figur Ratu Camilla itu sendiri, melainkan kemungkinan meluasnya jaringan pengaruh keluarga dan lingkaran sosialnya ke dalam ruang-ruang yang sebelumnya dianggap netral dan sepenuhnya berada di bawah kontrol institusional. Dalam sistem monarki, kedekatan seringkali memiliki arti politik yang tidak langsung. Sebuah undangan makan malam dapat menjadi simbol akses. Sebuah kehadiran di acara tertentu dapat ditafsirkan sebagai bentuk legitimasi sosial. Seiring dengan kondisi kesehatan Raja Charles yang dikabarkan menurun, tekanan terhadap struktur internal istana pun disebut semakin meningkat. Dalam situasi seperti itu, setiap celah kecil dalam koordinasi kekuasaan dapat terlihat lebih besar dari sebenarnya. Kekhawatiran yang muncul dalam narasi ini adalah terbentuknya pola pengaruh paralel, yakni jaringan akses tidak resmi yang berjalan berdampingan dengan struktur formal kerajaan. Di sisi lain, putra mahkota William digambarkan sebagai sosok yang lebih berhati-hati dalam membaca situasi tersebut. Dalam interpretasi para pengamat istana, ia disebut memandang pentingnya satu garis komando yang jelas agar monarki tetap stabil di masa transisi. Kekhawatirannya bukan semata pada individu tertentu, melainkan pada kemungkinan terbentuknya jalur pengaruh alternatif yang dapat memengaruhi keputusan atau persepsi di tingkat institusional. Sementara itu, sosok Catherine Putri Wales dalam narasi ini ditempatkan dalam posisi yang berbeda. Ia digambarkan sebagai figur yang tidak mencari pusat perhatian atau ekspansi pengaruh secara langsung. Sebaliknya, ia dipandang sebagai representasi dari stabilitas, kesabaran, dan ketahanan emosional. Dalam konteks ini, sikap diam dan kehati-hatian justru ditafsirkan sebagai kekuatan politik tersendiri. Bukan dalam arti konfrontatif, melainkan sebagai penyeimbang dalam sistem yang sedang berubah. Dokumen yang disebut sebagai memorandum kerajaan dalam berbagai interpretasi tidak resmi bahkan menggambarkan Catherine bukan sebagai pesaing dalam dinamika internal, tetapi sebagai elemen penstabil ketika beban kepemimpinan tidak lagi dapat sepenuhnya ditanggung oleh raja. Namun demikian, inti persoalan yang lebih luas bukanlah sekadar soal individu, melainkan tentang siapa yang pada akhirnya akan membentuk arah monarki setelah fase kepemimpinan saat ini berakhir. Dalam perkembangan yang lebih sensitif, narasi ini juga menyebut adanya kekhawatiran internal terhadap perluasan jaringan sosial dan administratif di sekitar lingkaran keluarga tertentu dalam kerajaan. Beberapa kejadian kecil, seperti perubahan jadwal, pengaturan tamu, hingga akses terhadap artefak seremonial, disebut-sebut membentuk pola yang kemudian diperhatikan oleh para pejabat senior. Pola tersebut, meski tampak tidak signifikan secara individual, menjadi bahan evaluasi ketika dilihat secara keseluruhan. Pada akhirnya, apa yang disebut sebagai bisikan istana ini menggambarkan satu hal yang lebih besar dari sekadar konflik personal, yaitu ketegangan abadi antara tradisi dan adaptasi. Monarki,
sebagai institusi yang bertumpu pada kesinambungan sejarah, selalu berada dalam posisi harus menyeimbangkan antara keterbukaan terhadap perubahan dan kebutuhan untuk mempertahankan struktur lama yang menjadi fondasinya. Dalam konteks itu, Catherine, Princess of Wales, digambarkan sebagai figur yang memilih jalur pengekangan. Ia disebut mendorong agar setiap potensi konflik dengan Queen Camilla tidak berkembang menjadi pertarungan terbuka yang dapat mengguncang institusi monarki di ruang publik. Pendekatan ini bukan tanpa risiko, tetapi dipandang sebagai upaya menjaga agar urusan keluarga tidak berubah menjadi krisis konstitusional yang dipertontonkan. Di sisi lain, King Charles III digambarkan berada dalam posisi yang sulit. Loyalitas personal, beban sejarah keluarga, serta kondisi kesehatan yang menjadi sorotan publik membuat pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks dari biasanya. Namun, menurut narasi yang berkembang, tekanan institusional perlahan mendorong terbentuknya kebutuhan akan kejelasan arah, terutama ketika muncul kekhawatiran tentang potensi fragmentasi di dalam struktur istana. Dinamika ini semakin rumit dengan keterlibatan figur-figur senior lain seperti Princess Anne dan Prince Edward yang dalam berbagai spekulasi dianggap mewakili disiplin administratif dan kesinambungan operasional monarki. Keduanya sering digambarkan sebagai simbol stabilitas, di mana Anne mewakili ketegasan tradisi, sementara Edward dikenal dengan pendekatan yang lebih teknokratis terhadap urusan kerajaan. Di tengah semua itu, Prince William berada pada posisi emosional sekaligus struktural yang sulit. Ia tidak hanya berperan sebagai penerus takhta, tetapi juga sebagai jembatan antara loyalitas keluarga dan tuntutan institusi. Dalam sejumlah narasi internal yang beredar, ia disebut mengalami tarik-menarik antara afeksi personal dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas jangka panjang monarki. Puncak dari ketegangan ini, dalam versi cerita yang beredar di kalangan pengamat istana, dikaitkan dengan munculnya sebuah arsip rahasia yang dikaitkan dengan mendiang Ratu Elizabeth II. Arsip ini disebut berisi arahan strategis yang dirancang bukan untuk situasi normal, melainkan untuk skenario krisis internal yang dapat mengancam kesinambungan mahkota dari dalam. Ratu Elizabeth II dalam narasi tersebut digambarkan sebagai arsitek stabilitas yang tidak hanya bekerja melalui simbol dan upacara, tetapi juga melalui mekanisme administratif yang sangat terstruktur. Instruksi-instruksinya menurut spekulasi mencakup panduan mengenai bagaimana institusi harus merespons jika terjadi perpecahan internal di antara faksi-faksi dalam istana. Dokumen tersebut kemudian dikaitkan dengan apa yang disebut oleh sebagian pengamat sebagai protokol pelestarian mahkota. Istilah ini merujuk pada mekanisme darurat yang tidak dirancang untuk konflik kecil atau perbedaan pendapat biasa, melainkan untuk situasi di mana loyalitas dalam istana mulai terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bersaing. Dalam narasi itu, aktivasi protokol tersebut disebut terjadi setelah perdebatan internal mencapai titik di mana risiko fragmentasi dianggap terlalu besar untuk diabaikan. Keputusan ini, jika benar, menandai pergeseran dari pendekatan negosiasi menuju pendekatan komando yang lebih ketat dalam struktur operasional istana. Salah satu dampak paling langsung yang digambarkan adalah pembekuan sistem akses internal. Kartu akses pribadi dilaporkan tidak lagi berfungsi seperti sebelumnya, dan daftar akses terbatas mengalami peninjauan ulang secara mendadak. Langkah ini mencerminkan upaya untuk mengendalikan aliran informasi dan memastikan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang tetap memiliki kendali operasional. Dalam konteks ini, peran Catherine kembali ditekankan sebagai figur yang berada di persimpangan antara legitimasi simbolik dan kepercayaan institusional. Ia digambarkan tidak hanya sebagai bagian dari keluarga inti penerus takhta, tetapi juga sebagai salah satu penjaga arah moral dan stabilitas internal. Segalanya bermula dari hal-hal kecil yang nyaris tidak terlihat. Sebuah pintu yang biasanya terbuka tiba-tiba tidak merespons. Permintaan jadwal yang sebelumnya selalu diproses kini dibiarkan menggantung tanpa jawaban. Bahkan akses kerja yang telah bertahun-tahun berjalan tanpa masalah mendadak mengalami kegagalan teknis yang tidak segera dijelaskan. Pada awalnya, banyak yang mengira ini hanyalah gangguan birokrasi biasa, namun pola itu segera menjadi terlalu konsisten untuk diabaikan. Dalam versi cerita yang beredar di balik dinding istana, beberapa staf senior yang terkait dengan lingkaran Ratu Camilla mendapati bahwa hak administratif mereka telah dicabut tanpa peringatan. Sistem yang sebelumnya menjadi jalur koordinasi dan pengaruh internal tiba-tiba tertutup rapat. Tidak ada tuduhan resmi, tidak ada investigasi yang diumumkan,
dan tidak ada penjelasan terbuka. Yang tersisa hanyalah kebisuan institusional yang dingin. Kebisuan inilah yang kemudian dianggap sebagai bentuk hukuman paling efektif di lingkungan istana. Karena di dalam struktur yang sangat bergantung pada protokol dan akses, ketidakjelasan sama artinya dengan pemutusan hubungan kekuasaan. Ketika komunikasi berhenti, ketika persetujuan tidak lagi mengalir, dan ketika jalur informal ditutup, maka posisi seseorang dalam jaringan kekuasaan perlahan kehilangan fondasinya. Menurut narasi tersebut, suasana di dalam tim kerja Ratu Chamila berubah cepat dari kebingungan menjadi kepanikan terkontrol. Telepon dilakukan, pesan dikirim, dan klarifikasi diminta melalui berbagai jalur resmi maupun tidak resmi. Namun jawabannya tetap sama. Tidak ada respon. Dalam lingkungan yang terbiasa dengan struktur hierarkis yang jelas, ketiadaan jawaban justru terasa lebih menekan daripada penolakan langsung. Pada saat yang sama, terjadi pergeseran posisi internal yang lebih terstruktur. Beberapa peran perencanaan seremonial dilaporkan dialihkan kepada staf yang lebih dekat dengan lingkaran Wells. Proses ini digambarkan berlangsung cepat, tanpa drama, tanpa deklarasi, dan tanpa ruang negosiasi yang terlihat. Seolah-olah mesin birokrasi istana bergerak sendiri, menata ulang alur kekuasaan dengan presisi yang hampir mekanis. Dalam cerita ini, sosok Putri Anne digambarkan sebagai figur yang mengawasi proses tersebut dengan ketelitian khasnya. Tidak ada elemen emosional yang ditonjolkan, tidak ada kompromi yang terlihat. Setiap akses ditinjau ulang, setiap jalur koordinasi diperketat, dan setiap titik kewenangan dievaluasi ulang. Bagi sebagian pengamat, ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan bentuk perang birokrasi yang dilakukan tanpa suara. Sementara itu, Pangeran William disebut mendukung langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas institusi. Dalam pandangan ini, monarki tidak boleh memiliki pusat-pusat pengaruh yang saling bersaing. Semua harus mengalir melalui struktur yang lebih terpusat dan terkendali. Di sisi lain, kondisi Raja Charles digambarkan berada dalam posisi emosional yang lebih rapuh, sehingga keputusan-keputusan besar seringkali berada di bawah tekanan keseimbangan antara pribadi dan institusi. Di tengah perubahan itu, Catherine perlahan muncul lebih sering dalam ruang-ruang perencanaan tingkat tinggi. Kehadirannya dalam diskusi seremonial dan briefing kontinuitas dianggap sebagai tanda bahwa pusat koordinasi masa depan mulai bergeser. Tidak ada deklarasi resmi mengenai peningkatan peran ini, namun di lingkungan istana, hal-hal semacam itu tidak selalu membutuhkan pengumuman untuk dipahami. Yang paling menonjol dari seluruh peristiwa ini bukanlah keputusan yang diambil, melainkan cara keputusan itu diwujudkan melalui ketiadaan. Tidak ada konflik terbuka, tidak ada pertukaran kata yang keras, dan tidak ada momen dramatis yang bisa dikutip publik. Yang ada hanyalah perubahan akses, perubahan alur informasi, dan perubahan siapa yang berbicara kepada siapa. Dalam narasi tersebut, kondisi ini kemudian memunculkan dampak emosional yang dalam bagi Ratu Chamila. Setelah perjalanan panjang menuju posisi formalnya, ia digambarkan menghadapi bentuk keterasingan yang tidak diumumkan secara publik, tetapi terasa dalam praktik sehari-hari. Pertemuan internal berkurang, briefing dialihkan, dan percakapan yang sebelumnya mengalir melalui jalur dekat kini berpindah tangan. Charles dalam gambaran ini berada dalam dilema yang sulit. Di satu sisi ia terikat oleh loyalitas pribadi, namun di sisi lain ia memikul tanggung jawab terhadap keberlanjutan institusi. Ketegangan ini tidak meledak dalam bentuk konflik, tetapi tertahan dalam bentuk keputusan-keputusan yang terasa berat dan penuh perhitungan. William, dalam struktur itu, dipandang mewakili garis suksesi yang tidak terbantahkan. Ia adalah simbol kesinambungan institusi, sosok yang kehadirannya menegaskan bahwa mahkota akan tetap berada dalam jalur yang telah ditentukan sejarah. Namun, di sekelilingnya, Catherine muncul bukan sebagai figur politik dalam pengertian tradisional, melainkan sebagai jembatan emosional antara masa lalu dan masa depan monarki. Ia menjadi figur yang mampu menenangkan ketegangan tanpa harus mengumumkan kekuatan secara terbuka. Bersama, keduanya membentuk kombinasi yang secara perlahan menggeser keseimbangan lama di dalam lingkungan istana. Bagi para penjaga tradisi, pasangan ini menawarkan sesuatu yang tidak lagi sepenuhnya bisa diberikan oleh lingkaran kekuasaan lama. Sebuah jalur kesinambungan yang tampak stabil, tanpa konflik terbuka yang mengancam legitimasi institusi. Dalam pandangan para veteran istana,
monarki memang selalu berbicara dalam bahasa kelangsungan hidup. Ketika stabilitas dipertaruhkan, ia tidak memilih loyalitas personal, melainkan memilih kesinambungan institusional. Disinilah letak ketegangan yang tak terucapkan, bahwa dalam sistem seperti itu, kedekatan emosional seringkali berada di bawah kepentingan struktur yang lebih besar. Di tengah perubahan tersebut, muncul kesan bahwa figur-figur lama dalam lingkaran istana mulai menyadari batas pengaruh mereka. Mereka tidak selalu disingkirkan secara langsung, tetapi secara perlahan diarahkan ke posisi yang tidak lagi menentukan arah masa depan. Dalam logika kekuasaan istana, ini bukan pengusiran, melainkan penyesuaian peran, sebuah restrukturisasi yang dilakukan tanpa suara keras. Catherine, dalam berbagai laporan yang beredar di kalangan pengamat, tidak merespons perubahan ini dengan gestur konfrontatif. Justru sebaliknya, ia disebut mengambil pendekatan yang sangat terukur. Tidak ada tindakan yang terburu-buru, tidak ada simbol kemenangan, dan tidak ada upaya untuk mempermalukan pihak manapun. Pendekatannya lebih menyerupai manajemen krisis ketimbang perebutan pengaruh. Namun, di balik ketenangan itu, beban yang ia pikul justru semakin besar. Tanggung jawab untuk menjaga stabilitas monarki dalam masa yang rapuh tidak pernah hadir sebagai hadiah. Ia lebih menyerupai mandat sunyi yang menuntut disiplin, kehati-hatian, dan kemampuan untuk menahan reaksi emosional demi menjaga citra institusi yang lebih luas. Para pengamat internal menggambarkan bahwa pada fase ini, istana mulai bergerak dengan logika baru. Setiap langkah harus mencerminkan kontinuitas, bukan perubahan yang terlalu mencolok. Setiap penyesuaian harus tampak sebagai kelanjutan alami, bukan hasil dari perebutan pengaruh. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak lagi ditunjukkan melalui dominasi, tetapi melalui kemampuan mengendalikan narasi stabilitas. Perbandingan dengan era Ratu Elizabeth II pun tak terhindarkan. Keteguhan, keheningan, dan kemampuan untuk bertahan dalam tekanan publik menjadi ukuran baru yang kembali dihargai. Dalam model ini, diam bukan kelemahan, melainkan strategi. Ketahanan menjadi bentuk kekuasaan yang paling efektif. William, menurut sejumlah sumber, memahami sepenuhnya dinamika ini. Ia disebut menyadari bahwa beban yang dipikul Catherine bukanlah beban simbolik semata, melainkan bagian dari upaya menjaga agar transisi menuju generasi berikutnya tidak terguncang oleh konflik internal. Dalam kerangka itu, hubungan mereka dipersepsikan sebagai kemitraan strategis yang melampaui peran formal masing-masing. Dari sinilah muncul apa yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai kesepakatan para pewaris. Sebuah aliansi sunyi antara figur-figur kunci yang bertujuan menjaga stabilitas institusi di atas segala bentuk rivalitas pribadi. Dalam struktur ini, setiap tokoh memainkan peran spesifik. Ada yang membawa legitimasi, ada yang membawa disiplin, ada yang membawa kesinambungan hukum, dan ada pula yang menjadi pusat moral yang menjaga keseimbangan emosional sistem. Di ruang publik, perubahan ini tidak muncul sebagai revolusi. Ia hadir sebagai pergeseran narasi yang halus, dari fokus pada individu menuju fokus pada institusi. Dari pertanyaan siapa yang berkuasa di dekat raja menjadi siapa yang mampu menjaga mahkota setelahnya. Ucapan yang dikaitkan dengan Raja Charles III terdengar sederhana, namun syarat makna bahwa mahkota harus menjaga kontinuitas di saat ketidakpastian mengancam stabilitas. Di lingkungan istana, pernyataan ini disebut-sebut seperti sebuah pintu yang menutup dengan perlahan namun pasti. Ia menandakan penerimaan bahwa emosi pribadi, loyalitas keluarga, rasa bersalah, dan sejarah masa lalu tidak lagi bisa dibiarkan melemahkan institusi pada saat disiplin menjadi kebutuhan utama. Dalam dinamika yang berkembang, Catherine, Putri Wales, digambarkan sebagai figur penyeimbang yang semakin sentral di sisi Pangeran William. Perannya tidak muncul melalui sorotan atau gestur spektakuler, melainkan melalui kepercayaan yang dibangun secara konsisten di balik layar. Ia menjadi simbol kestabilan yang tenang, seseorang yang memungkinkan otoritas sensitif mengalir tanpa menimbulkan keguncangan publik. William, sebagai pewaris takhta, membawa masa depan melalui garis darahnya. Namun Catherine, menurut narasi yang beredar, membawa masa depan melalui perilaku dan keteguhannya. Keduanya bersama-sama membentuk pusat gravitasi baru dalam struktur kerajaan yang sedang berubah. Di saat yang sama, Anne dan Edward disebut-sebut mendapat apresiasi diam-diam dari kalangan istana karena berhasil menjaga transisi berjalan tanpa kekacauan, skandal, atau konflik terbuka.
Sementara itu, posisi Camilla digambarkan mengalami perubahan yang lebih dingin dan kompleks. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pengaruhnya tetap terlihat dalam aspek seremonial, tetapi semakin terbatas dalam ranah operasional. Ia masih hadir dalam ritme formal kerajaan dan menjalankan peran publik sebagai permaisuri. Namun akses terhadap mekanisme internal yang lebih dalam, termasuk jalur keputusan rahasia dan kendali masa depan, dikabarkan telah berkurang secara signifikan. Dalam budaya istana, kondisi ini bukan disebut pengasingan atau penghinaan, melainkan pembatasan. Sebuah istilah yang terdengar lebih halus, tetapi dalam praktiknya membawa konsekuensi yang jelas. Pengurangan ruang pengaruh di dalam mesin kekuasaan. Para pengamat kerajaan kemudian mulai membingkai situasi ini sebagai pertarungan diam-diam antara warisan dan ambisi personal, antara apa yang diizinkan oleh mahkota dan apa yang harus dilepaskan demi kelangsungan institusi. Frasa "it stops today" yang sebelumnya hanya menjadi bisik-bisik internal, perlahan berubah menjadi simbol keputusan Raja Charles untuk menarik garis tegas di dalam pemerintahannya sendiri. Garis itu memisahkan kasih sayang dan kewajiban, loyalitas pribadi dan tanggung jawab publik, keluarga yang dicintai dan institusi yang harus dilindungi. Di titik inilah narasi besar monarki menemukan inti yang paling keras, bahwa mahkota hanya bertahan jika individu-individu di dalamnya bersedia menyerahkan sebagian kendali pribadi demi sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Charles, dalam gambaran ini, menerima beban tersebut dengan keterlambatan yang penuh kesadaran. Catherine menerimanya dengan keheningan dan konsistensi. William menerimanya sebagai takdir yang melekat sejak lahir. Sementara Anne dan Edward menjalankannya tanpa kebutuhan akan pengakuan publik. Namun bagi Camilla, pelajaran yang tersisa disebut lebih pahit, bahwa monarki mungkin memberikan gelar dan kehormatan, tetapi tidak pernah benar-benar memberikan kepemilikan atas kekuasaan itu sendiri. Pada akhirnya, di balik koridor-koridor yang terkunci dan ruang-ruang yang dijaga ketat di Buckingham Palace, mesin tua monarki terus bergerak maju. Ia bergerak tanpa suara, tanpa emosi, dan dengan satu prinsip yang tidak pernah berubah, bahwa keberlangsungan institusi selalu berada di atas kehendak individu. Dan di dalam prinsip itulah, semua tokoh dalam kisah ini, baik yang di pusat maupun di pinggir kekuasaan, dipaksa untuk menemukan tempat mereka masing-masing, entah sebagai penggerak, penyeimbang, atau sekadar bagian dari sejarah yang sedang ditulis ulang oleh waktu.